kaya nyong gitu, kaya padha kaya nyong. Nah, maka mari kita itu membaca artinya, membaca tafsirnya. Sekarang pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tafsir itu menerbitkan tafsir At-Tanwir. Itu tafsir yang luar biasa itu kan. Sangat maupun itu kontekstual. Apa itu kontekstual? Sesuai dengan keadaan sekarang. Sangat berkemajuan. Nah, kemudian golongan yang ketiga adalah sudah mau baca Quran, sudah memahami artinya, tapi tidak mau mengamalkannya. Tapi insya Allah Bapak Muhammadiyah, Ibu Aisyah, gotongan bangun TK Aisyah itu kan yang merupakan bagian dari itu tadi Pak, mengamalkan Al-Quran. Sebab anak-anak kita ya, harus mendapatkan pendidikan yang baik. Untuk itulah maka Muhammadiyah PCM membangun sekolahan, membangun pesantren. Karena keimanan kalau tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan, ya tidak akan kuat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu pengetahuan. Maka yang dilakukan Muhammad itu bikin sekolah biar pinter. Anak-anak sekarang itu harus sekolah, kuliah, tambah lagi S2, tambah lagi sampai doktor, Pak. Mumpung menterinya sedulurnya dewek gitu kan. Loh, punya menteri orang mau dia nggak mau sekolah kan rugi gitu kan. Nah, ini penting bagi kita karena banyak sekali orang-orang yang dalam mengapresiasi Muhammadiyah, dalam mengapresiasi Al-Quran, dalam memperlakukan Al-Quran itu ada yang keliru. Wonten Quran sing didedekaken jimat. Tenggen kula bocor nggih, Bu. Oke. Wah, gimana itu ya? Monggo. Tapi ibu-ibu pindah samping bapak juga enggak apa-apa ini. Apa enggak kesel kakinya, Bu? Ibunya bukan kesel, tapi pulau sih kesel, Bu. Delokna terus jadi kesel, Bu. Oke. Ini penting juga ya, pekajangan 4 itu bikin aula gitu kan. Ya, ketuanya kan juragan. Tenggen kulo, teng sokan itu. Belum ya, saya jelek-jelek begini ya, juragan lah. Juragan gendeng, belum nggak beli gendeng tuh. Nah, gendeng ada payu Pak, wah ya seneng. Tapi yang pernah buat payu di gendeng belum gitu. Wis utangnya akeh. Ya Allah, sepi nemen atus niki Pak. Awalnya bar pemilu gue mesti sepi Pak. Langkau mau tuku gendeng kayak gini. Nah itu pernah itu beberapa orang ya, di dekat rumah saya itu ya termasuk ada beberapa orang saudara saya di atas pintu rumahnya itu ada cuilan Quran nih Pak, ditempelkan tendur gitu. Loh, kok satu kalau kan sering keliling Bu. Saya kan dulu nawarin itu Pak, mesin pres genteng gitu kan. Nah, asli kulo Tegal gitu kan. Mesin pres genteng kan dari Tegal itu. Saya
Saya sales dulu itu. Jadi tiap rumah saya datangkan, loh kok ada itu juga, ada potongan Quran juga. Ada. Nah, terus tangletnya takkan Pak Haji, ini kok napa niku mboten Quran? Oh, loh, sampun takkan niku loh, gitu kan. Kayak ngisin dia gitu. Akhirnya selidik punya selidik, oh ternyata Pak Haji itu merasa bahwa di sekitar mereka, di rumah mereka itu ada makhluk yang bernama tuyul. Oh gitu. Loh zaman sekarang loh Pak, gini hari masih. Emang tua ya. Nah itu. Saya tanya kan, kenapa? Oh ternyata mereka memang banyak kehilangan uang. Yang baru berapa menit orang beli genden gitu Pak ya, store 9 juta, tahu-tahu lah mengkari 5 juta. Oh ya banyak gitu kan. Nah ini Pak Haji ini rupanya tidak ingat gitu kan, bahwa hilangnya itu mesti dinten Sabtu itu. Saat anak-anak mereka yang lagi kuliah di Jogja itu pada pulang gitu. Gitu kan. Oh, ya pada ngingu tuyul niku pancen niku kan. Ya tuyulnya itu gitu kan. Ya melu nemoni tamu Pak, beri tugas kendali niku. Oh nggih, regine sebentar. Oh nggih, alhamdulillah. Pak, niki Pak, arepane nggih. Ya do nang laji bae. Sing disogna kan mung 5 juta, sing 4 juta set. Kula badhe pangkat nang Jogja mangke. Bablas niku. Ah, ini enggak betul kayak gini. Jadi menganggap Quran ini nopo memiliki kekuatan mahis. Nah, wonten tiang istri sampun ini maca surat Yusuf terus. Wah, sekarang hebat teman niku kan. Lo perhatikan, oh orang itu sering datang ke BKIA Aisyah itu kan. Oh ternyata sedang hamil. Kok sing diwawa surat Yusuf? Ya, ben anaknya yang bagus kayak Nabi Yusuf. Dan niku bapaknya nggih, jebule bapaknya ireng kaya. Ya, itu. Ya, baik baca surat Yusuf, tapi bukan untuk itu. Baca surat Waqiah, ben cepat sugih. Itu Erick Thohir itu tidak pernah baca surat Waqiah, bisa kaya. Nah, kalau mau kaya ya harus tanya Ustadz Irzal itu kan, punya toko yang lain belum buka, kita harus sudah buka. Oke. Kemudian apresiasi yang kedua itu, nah wow sudah ya, apresiasi mahis. Itu kebanyakan umat Islam itu menganggap Quran itu memiliki kekuatan mahis itu, dan itulah yang dilarang. Yang kedua itu apresiasi spiritual. Dan terus mau Quran niki supados ati niki kalau adem. Mudah-mudahan suara pulau niki boten kalah kali suaranya udah. Teman-teman, kok suruh kenaman itu suaranya. Banyak orang-orang yang tadi Kori itu kan membaca Quran sangat baik gitu kan. Itu ada yang sampai berbesmili, tadi saya lihat itu. Ada bapak yang mendengarkan Quran dibaca sampai menitikkan air mata, walaupun nggak tahu artinya. Wah, ya baguslah kayak begini. Ini tinggal dihitung tingkat keimanannya itu diukur dari tetap bertahan atau pergi. Oke.
Ini jangan disalahkan hujannya ya, hujan sih. Wong ini waktu mereka untuk turun, gitu. Sampai saja. Gitu, ya. Ini lanjut apa cukup Ustaz gitu? Cukup berlangsung di angel gitu. Udah. Itu. Nah, jadi banyak orang yang sedang kalut pikirannya, sedang galau, tiba-tiba mendengar ada ayat Quran dibaca, terus hatinya menjadi tenang, walaupun tidak tahu artinya. Berhubung anak Quran dibaca, terus kemudian turun sebayang duhur. Itu ya. Nah, dengar ada Quran dibaca, tiba-tiba ingat kepada kedua orang tua. Ini Quran apa? Apresiasi secara spiritual. Membaca Quran untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini tuh saya. Nah, kebanyakan secara tradisional kita semuanya seperti itu. Baca Quran untuk dapat pahala. Jadi bulan Ramadan ake-ake yang baca Quran. Orang itu ya orang apa-apa, yang penting wis mulih, wis khatam, ping telu. Nah, ada yang seperti itu. Nah, kita diharapkan warga Muhammadiyah, warga Aisyah ini meningkat membaca Al-Quran secara ya untuk mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala dari Allah, tapi juga harus secara intelektual membaca dan mempelajari Al-Quran. Terus Al-Quran dipelajari, tafsiripun, kemudian didekati dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran itu banyak ayat tentang hujan, dan selalu hujan itu dihubungkan dengan rezeki. Maka kalau hujan deras kayak gini, jangan mengeluh. Kulo nate ngancani seorang profesor dari Jepang, saking Wonosobo dumateng Jogja. Di kados sematan ini, yang teman-teman udah Pak naik mobil. Itu profesor Jepang itu senyum-senyum itu kan, geleng-geleng kepala. Nopo? Wah, ini penduduk negeri ini pasti kaya, karena hujannya ada seperti ini. Jadi dia pengen di Jepang itu loh hujan seperti ini. Gitu. Nah, kita di sini kan sering ngeluh Pak. Ya, udah beres teman. Padahal orang lain itu pengen, ya Allah, bolehnya boleh dituplok akan kayak gitu. Nah, ini jadi orang lain pengen punya hujan, kita malah mengeluh, tidak bersyukur. Nah ini. Kemudian, mengapa dalam Quran itu dikatakan bahwa besi itu diturunkan oleh Allah? Nah, itu kemudian diteliti. Sami mawon kali, nah ini Bu, Pak, Ibu, Bapak, insya Allah Pak, Bu, saya doakan. Ya, dan kayaknya wajah-wajahnya ini semuanya ini wajah-wajah surga. Udah-udah gendeng pertama yang pengajian.
Orang lain kan enggak seperti bapak ibu di sini, insya Allah. Jadi ini insya Allah nanti calon penghuni surga semuanya. Nah, saya tanya, makanya kan pada melebat surga, Pak. Saya tanya, di surga nanti, nopo unjukanipun niku, Pak? Hah? Susu, proses itu. Nopo madu itu lengket bu, ngelak, nopo wonten tiang ngelak, beliau langsung bu, madu itu. Nopo, nah, jadi ini bapak ada yang tahu kan nih? Jadi ketika kita masuk surga, gitu kan, ranting pekajangan apa? Ya, pokoknya ranting pekajangan maju uang di depan itu kan. Nah ini wonten welcome drink, apa welcome drink itu kan? Minuman selamat datang. Itu kok nopo? Ah, ketara orang tahu maca Quran ya. Nah itu. Unjukanipun, oh boten kan boten jawab. Oh boten. Unjukanipun para penghuni surga niku inggih menika wedang jahe. Napa? Wedang jahe. Hah? Wedang jahe dari Salsabin. Ah, gitu kan. Niku surat Al-Insan dipun sepataken niku wa yusqona fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Mereka nanti akan diberi minuman dengan campuran jahe. Terus menawi wonten angkringan dodolan wedang jahe terus disebut minuman ahli surga. Sak mau terus gitu. Monggo pinara ngen kula teng Soka ketemen lho. Nanti saya suguhi wedang jahe lah. Dia latihan gladi bersih. Satu ranting naik bis ke rumah saya nggak apa-apa. Pundi wedang jahe ini. Gitu mau pergi gladi bersih untuk masuk surga. Dong penting dong. Harus ada persiapan masuk surga itu, Pak. Nah, jadi dalam Al-Quran disebutkan minuman para penghuni surga itu adalah wedang jahe. Saya tanya kepada para santri yang saya temui itu, Pak. Tapi dereng kali santri IMBS dereng. Nah, tadi baru ketemu direkturnya itu nanti itu. Santri saking pundi mawon, saya tanya dari mana Mas? Jawa Timur. Apa itu? Mengapa Allah menyebut jahe dalam Al-Quran? Wah, gak ada yang tahu, Pak. Harusnya karena para santri itu rajin baca Quran, kan tahu mengapa, apa khasiat wedang jahe itu. Apa khasiatnya? Paling-paling ben ora masuk angin. Nah ini umat Islam tidak mengapresiasi Al-Quran secara intelektual dengan pendekatan ilmu. Mangke menawi wonten sarjana dari Korea meneliti khasiat jahe, kemudian viral kemana-mana, baru kita wong pekajangan moni, lho kuwi nang swarga ya ana, nang Quran ya ana jahe. Tapi kan udah telat itu kan. Harusnya kita, Pak, anak-anak kita itu meneliti jahe untuk apa? Untuk bahan kosmetik, Pak. Bisa itu untuk skincare. Nah, siapa tahu kan? Makanya penting ini mempelajari khasiat jahe, Bu. Panas, dia boten es tuh lah melalui ngaten itu. Ini namun contoh, ya orang-orang perusahaan jadi kena jahe mau skincare, semelet teman. Jadi lainnya kayak abang-abang kayak iya kita luluran jahe. Ini namun contoh mawon gitu kan.
Nah, maka inilah pentingnya kita ini mendidik anak-anak kita, juga bagi kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, menjelang Ramadan ini, ayo ya, kita pelajari Al-Quran, tapi tidak hanya sekedar dibaca Pak, boten namung nas Arabi pun mawon, ramai mempunyai betok di sana banyak kue. Mari kita baca doa bersama. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat menjumpai bulan Ramadan dan berdatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka as-sami'ul qaribul mujibud da'wat. Ya qadi al hajat wa ya ghafirul dhunubi wal khati'at. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa zinatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan fil maut khawfun 'alaina min sharril maut wa najatan minan nar wal 'afwa. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah